Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu masih membahas mengenai metode markerless untuk implementasi augmented reality. Dimana kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, kita menggunakan metode markerless dengan menggunakan SDK dari EasyAR ya. Nah, ini dia EasyAR. Pada video kali ini saya akan menggunakan SDK dari Vuforia Engine untuk menerapkan metode markerless pada augmented reality. Nah, silakan teman-teman masuk ke dalam Unity Editor ya. Dan saya melalui Unity Hub ya. Jika kalian belum menginstal Unity Editornya, silakan kalian install terlebih dahulu Unity Editornya. Di sini saya menggunakan versi 2020.3. Selanjutnya kita buat project baru ya. Di sini saya menggunakan template dari 3D Core. Masukkan project name-nya. Saya memasukkan nama markerless. Bebas teman-teman mau memasukkan lokasi penyimpanannya di mana saja. Saya sarankan untuk penyimpanannya di lokasi disk D ya. Kemudian klik project. Tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, kita udah beralih ke dalam halaman Unity Editornya ya. Sampai di sini, kita juga perlu mengimport SDK dari Vuforia Engine-nya. Pertama-tama kita perlu download terlebih dahulu SDK Vuforia-nya melalui Vuforia Developer Portal-nya. Kita masuk ke halaman website developervuforia.com. Nah, di sini kita masuk ke halaman download. Kemudian pilih Add Vuforia Engine ini. Ini adalah package SDK dari Vuforia Engine untuk Unity. Silakan kalian download, ukurannya sekitar 228 MB. Nah, kebetulan saya udah download SDK tersebut. Jika kalian udah download, silakan import dengan cara drag and drop ke dalam aset Unity Editornya seperti ini. Kemudian klik import. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Kemudian update. Nah, ini udah terimport ya semua aset yang kita perlukan dari SDK Vuforia Engine. Kita masuk ke dalam hierarki dari scenes yang kita buat. Kita klik kanan hierarkinya. Setelah itu kita masuk ke Vuforia Engine dan kita masukkan AR kamera. Klik Vuforia Engine, kemudian klik AR kamera. Kita kembali ke Vuforia Engine, klik kanan hierarkinya, kemudian pilih Vuforia Engine, masuk ke ground plane, pilih plane finder. Nah, plane finder ini kita perlu masukkan ke dalam AR kameranya dengan cara drag and drop ke dalam AR kamera. Selain plane finder, kita juga perlu aset lain yang perlu kita masukkan, yaitu ground plane stage. Masih dalam ground plane ya. Klik ground plane stage. Oke, cukup. Kita kembali ke AR kamera. Kita perlu juga memasukkan license key dari Vuforia Engine ya. Kita open Vuforia Engine configuration. Nah, di sini kita perlu memasukkan license key-nya. Di mana kita mendapatkan license key tersebut? Silakan kalian kembali ke halaman website dari developer Vuforia. Jika teman-teman belum memiliki akun dari Vuforia Engine, silakan kalian registrasi terlebih dahulu, mendaftar akun terlebih dahulu untuk kemudian bisa login ke dalam Vuforia Engine. Nah, di sini saya sudah login dengan menggunakan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian masuk ke halaman develop. Nah, di halaman develop ini
kita baru bisa membuild license key-nya untuk Vivaro Engine dengan cara klik get basic ini. Kemudian beri nama license name-nya. Terserah teman-teman mau memberi nama apa. Di sini saya memberikan nama markerless. Setelah itu checklist pada checkbox ini, kemudian confirm. Nah, kita udah memiliki license key-nya. License key ini akan kita copy ke dalam Unity editornya. Nah, di sini ya, di aset AR kamera, klik kanan, kemudian paste seperti ini. Ya, kemudian kita akan memasukkan aset satu lagi yang paling penting, yaitu adalah aset 3D, objek 3D-nya. Kebetulan saya sudah memiliki aset 3D-nya. Bebas teman-teman mau memasukkan aset 3D apapun. Saya di sini akan coba memasukkan aset 3D dari objek 3D bumi. Untuk mengimportnya silakan drag and drop saja aset tersebut ke dalam aset di Unity editornya. Nah, ini ya udah ada. Nah, objek 3D ini kita drag atau masukkan ke dalam ground plane ya, ground plane stage ini. Nah, kita coba lihat. Nah, ini belum ada teksturnya ya. Jangan lupa teman-teman kalau memasukkan atau mengimport aset 3D sekalian juga dengan teksturnya. Nah, jadinya seperti ini. Kita sesuaikan ukuran dari objek 3D-nya ya, jangan terlalu besar. Dengan menggunakan scale tool ini kita dapat memperkecil ukuran dari objek 3D-nya. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah ground plane stage-nya, yaitu kayak ada objek garis kehijau-hijauan ini. Ini adalah ground plane-nya. Pastikan objeknya itu berada di atas atau di antara garis hijau ini ya. Kita sesuaikan ukurannya. Oke. Udah cukup sepertinya. Kita kembali ke kamera. Pastikan perspektif dari kameranya itu dapat melihat objek 3D-nya ya. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini sepertinya udah cukup ya untuk penyelesaian dari kamera dan objeknya. Kemudian kita kembali ke Plane Finder ini. Nah, di Plane Finder ini silakan kalian perhatikan di konten positioning ini. Nah, kita perlu memasukkan ground plane stage ini ke dalamnya dengan cara drag and drop ground plane stage-nya ke dalam sini. Kemudian ini ada duplicate stage, kita uncheck, hilangkan checklistnya. Udah cukup seperti itu aja. Silakan teman-teman masuk ke build setting, kemudian masukkan scenes yang udah kita buat dengan cara drag and drop ke scenes in build. Kemudian switch platform, karena memang nanti kita akan install aplikasinya di Android ya. Oke, udah selesai ya proses switch-nya. Kita beralih ke player setting. Ada beberapa hal yang perlu kita setting di dalam auto setting ini. Kita masuk ke sini, ada grafik API-nya.
hilangkan atau remove Vulkan grafiknya dengan cara klik main ini ya. Itu artinya meremove. Selain itu juga kita perlu ganti minimum API levelnya. Saya ganti ke Android 7 ya, minimalnya. Sampai di sini udah selesai. Kita udah bisa membuild beri nama aplikasi yang kita buat. Bebas, teman-teman mau kasih nama apa saja. Kemudian klik save. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, baik, udah selesai ya proses buildingnya. Nah, di sini kita sudah memperoleh aplikasi dengan ekstensi APK ya, dimana nanti kita akan install di smartphone Android. Silakan teman-teman kalian pindahkan filenya ke dalam smartphone kalian, kemudian install. Baik teman-teman semuanya, kita udah masuk ke dalam smartphone ya. Jadi teman-teman silakan install aplikasinya. Tunggu proses instalisasi. Kemudian buka aplikasinya. Oke, kemudian teman-teman pastikan memberikan izin akses kamera untuk aplikasinya ya. Oke, arahkan kamera ke dalam bidang datar yang ada di sekeliling teman-teman. Pastikan kamera sudah pada layar sudah muncul seperti segi empat ya, seperti ini ya, objek segi empat seperti ini. Kemudian teman-teman klik pada segi empat tersebut. Itu artinya kamera sudah mendeteksi adanya bidang datar. Kemudian klik, nah teman-teman sudah dapat melihat objek 3D yang kita masukkan tadi pada proses building ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat dari perspektif segala sudut ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya yang udah mengikuti tutorial metode Markerless dalam teknologi augmented reality dengan menggunakan cara atau SDK Vuforia Engine. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.